Bapak dan Ibu sekalian, acara diskusi terbuka pada hari ini dengan tema Membangun Karakter Insan ITB akan dimulai dengan penyampaian prolog oleh Ketua Majelis Guru Besar ITB, Bapak Profesor Haryono Cokronegoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita semuanya dengan kesehatan serta kebahagiaan, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di antara waktu-waktu yang memang tampaknya sudah tidak terlalu banyak lagi yang tersisa di antara kita. Terima kasih serta penghargaan atas kesempatan yang diberikan pada acara ini dengan menyisihkan waktu-waktu barangkali yang juga tidak kalah pentingnya pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu sekalian, acara ini sesungguhnya di-create atau diinisiasi dan dipikirkan serta disiapkan oleh Komisi Budaya Akademik Profesor Rudi Sayuga dan Komisi Permasalahan Bangsa Profesor Sawanadi. Ini adalah acara untuk kesekian kalinya untuk dalam bentuk diskusi terbuka yang kita mengundang semua insan ITB, bukan hanya dosen tapi juga karyawan dan mahasiswa. Bahkan untuk hari ini kita sangat berharap kehadiran mahasiswa untuk membahas topik yang sebetulnya juga sudah lama kita rancang dengan berbagai masukan yang kita terima dan kemudian diolah oleh Komisi Budaya Akademik dan Komisi Permasalahan Bangsa. Ibu sekalian, berbicara masalah karakter, pengertian karakter saya ambil dari ketetapan Senat Akademik yang pada waktu disiapkan mungkin Pak Ansar, Pak Bambang Hidayat pada waktu itu serta bapak-bapak yang lain sekitar pada tahun 2000-an atau 2001-2002. Kita mengambil arti karakter yang positif, meskipun ada juga karakter yang negatif, tapi pada kesempatan ini kita mengambil karakter yang positif yang berkenaan dengan nilai yang menjadikan ITB atau sesuatu menjadi disukai, diinginkan dan dihargai, berguna, dapat menjadikan objek tersebut ada nilainya. Jadi seperti karakter itu seperti parameter-parameter, kalau dihimpun itu akan menjadi nilai-nilai. Menjadi nilai-nilai. Kita bicarakan masalah yang itu. Namun pada kesempatan ini kita seringkali melihat, mendengar bahkan bagaimana masyarakat menilai karakter-karakter yang hadir atau yang dihadirkan oleh Institut Teknik Bandung dengan berbagai macam karyanya, apakah alumninya, apakah karya risetnya, atau bahkan kita di mata masyarakat. Pada situasi yang seperti ini yang kami amati, kemudian kita terjebak pada mencoba mencari-cari, mengkoleksi, membuka-buka peraturan-peraturan, sehingga akhirnya ditemukan belasan pernyataan baik yang tadi kalau terkumpul menjadi satu. Yang memprihatinkan adalah belakangan ini terasakan kalau tidak dinyatakan ya berarti tidak apa-apa. Ini suatu hal. Jadi seolah-olah kumpulan karakter itu tidak meresap ke sanubari yang menjadi habit begitu. Begitu kita ketemu suatu persoalan yang katakan tidak baik, itu dia ITB tidak punya. Itu lagi tidak baik, wah itu tidak punya. Jadi kita terjebak dalam situasi seperti itu. Sehingga sekarang ini ada pada suatu pertemuan itu rekan kami berkata, kami kumpulkan itu ada sekian belas nilai-nilai ITB sampai kami bingung mau mulai dari mana. Ini sungguh memprihatinkan. Rupanya kita sudah tidak lagi mempunyai waktu untuk memahami esensi itu sehingga itu masuk ke dalam habit kita. Kalaupun itu tidak tertuliskan, maka kita sadar benar bahwa itu ada sesuatu yang tidak baik lah, katakan kurang baik atau kurang pantas itu dilakukan oleh kita sendiri.
Di dalam kehidupan yang universal seperti sejatinya terdapat karakter yang universal pula, yang dimiliki dan kemudian seyogianya dicontohkan oleh ITB kepada masyarakat. Ya seperti biasalah, misalkan kejujuran, keadilan, lalu hak asasi manusia yang meliputi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai lingkungan dan sebagainya. Suatu hal yang universal. Namun rupanya masyarakat itu ingin lebih dari itu. Masyarakat ingin lebih dari itu. Kehadiran ITB itu apa yang mempunyai harga lebih dari yang lain, katakan seperti itu. Jadi selebihnya itu mestinya ada identitas yang dapat mencerminkan nilai-nilai ITB. Jadi kalau itu dikumpulkan itu ITB. Bukan berarti yang lain tidak bagus. Ya. Itu ITB. Tapi yang mengemuka sekarang, kalau sombong, itu ITB. Kalau penurut rajin, itu UGM. Ini yang kemudian terjadi, dan ada senior kami pada waktu itu share kepada kami hasil pengamatan dari headhunter. Hasil pengamatan headhunter bagaimana mereka dapat memilah-milah tadi nilai-nilai atau karakter-karakter yang kemudian mengumpul menjadi nilai-nilai ini. Tentu saja ini diskusi sudah cukup lama, cukup panjang, dan kami tidak berharap pada kesempatan ini kita memperpanjang data kita. Jadi kita berharap pada kesempatan ini kita betul-betul disadarkan apa sebenarnya yang kita harus siapkan untuk memperbaiki image masyarakat yang kemudian dijadikanlah nilai-nilai yang itu tadi. Sekali lagi saya mencatat salah satu ketetapan Senat ya tahun 2000-an ya, yang di sana juga tersebutkan. Saya anggap ini merupakan suatu akumulasi dari parameter-parameter tadi, disebutkan sebagai nilai-nilai ITB, sebagai perguruan tinggi sains, teknologi, and arts yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Akumulasi dari ini disebutkan. Yang pertama, kita sangat bercita-cita bahwa ITB mempunyai nilai keunggulan. Maknanya adalah ITB senantiasa menggali nilai-nilai pada kekayaan dan potensi yang dimilikinya guna mendapatkan karya terbaik serta bermakna bagi kehidupan. Unggul dimanapun kita berada. Seringkali ini dalam diskusi lalu didikotomi, seolah-olah kalau unggul itu harus di mana, padahal di mana saja dia dapat memposisikan itu. ITB senantiasa menggali nilai-nilai serta potensi yang ada padanya, pada lingkungannya, pada stakeholdernya yang dimilikinya, guna mendapatkan karya terbaik dan bermakna bagi kehidupan. Yang kedua, kepeloporan. Kita sangat berharap ITB mempunyai suatu tradisi selalu berupaya berada di barisan depan dalam menghasilkan karya-karya baru, dalam kemanfaatan atas setiap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terkini yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Ini pula. Jadi kalau ini kemudian kepeloporan itu selalu harus di jurnal internasional dengan riset-riset yang seolah-olah jauh dari apa yang dilakukan masyarakat. Padahal menjadi pelopor itu bisa di mana saja. Nilai-nilai ini yang tampaknya kita semuanya miss untuk mencermati. Ada 4 nilai. Yang ketiga adalah kejuangan. Yang berarti bahwa ITB sangat teguh tanpa mengenal lelah dalam upaya mewujudkan daya saing serta martabat bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta upaya pemberdayaan potensi masyarakat. Teguh. Nilai-nilai seperti itu pula yang kita cita-citakan dalam berbagai dokumen. Yang terakhir dari 4 itu bukan berarti ini hanya segitu-gitunya. Ini adalah akumulasi dari berbagai parameter tadi. Yakni pengabdian. Kita sangat berharap ITB senantiasa dengan tulus mengedepankan terwujudnya harkat dan martabat bagi kehidupan yang layak pada masyarakat di sekitar di mana ia berada, di
di mana ITB berada. Ini pula sebetulnya juga tidak harus di tempat jauh dari kampus ini, misalkan di dalam kampus pun atau dimanapun berada, dia selalu mempunyai suatu sikap yang tulus, mengedepankan untuk kepentingan terwujudnya martabat serta kehidupan yang layak bagi masyarakat. Saya lihat, kalau kita berbicara ITB kembali, yang tadi masyarakat selalu melihat sosok alumninya, karena itulah yang bersentuhan dengan masyarakat. Seolah-olah kita ini tidak punya tanggung jawab, karena memang mereka nyatanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau kita mencoba menganggap ini suatu proses kolektif untuk menghasilkan itu, dan kita ambil model sistem barangkali atau proses, maka kiranya dosen mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter insan ITB. Dimanapun dosen ini berada di dalam kampus ini, perannya sangat penting. Bergantung pula pada tanggung jawab posisi, jabatan, dan pekerjaannya. Jadi dosen biasa kah, jadi dekan kah, jadi rektor atau jadi ketua MGB, semuanya mempunyai peran. Dan juga dimanapun berada. Bahkan barangkali yang tidak kalah pentingnya itu adalah hakikat keilmuan yang dia tekuni. Karena di sanalah sebetulnya kita berinteraksi ya, sebagai profesi kita. Jadi makna keilmuan itu sebetulnya juga tidak kalah pentingnya. Dosen adalah guru yang memerankan role model bagi peserta didik dan juga bagi pelaku didik yang lain, sesama dosen, sesama karyawan, dan sebagainya. Sementara institut memegang peran penting sebagai sistem fasilitator dan regulator yang efektif, karena betapapun kita mempunyai organisasi yang eksekutornya ada di sana. Dengan latar belakang tersebut, nah ini dia yang sering kali kita diskusikan sehari-hari. Maka menurut hemat kami, mahasiswa bukanlah satu-satunya objek pada proses pembentukan karakter insan ITB. Tapi seperti yang lain, mahasiswa pun termasuk individu-individu, dosen dan sebagainya, semuanya kami sebut sebagai individu pelaku ITB, mempunyai posisi yang sama sebagai role model di dalam pembentukan karakter insan ITB. Itulah kenapa pada hari ini kami membuka diskusi terbuka dan kami mengundang ingin sebanyak mungkin mahasiswa. Karena mahasiswa kita itu dalam peaknya mencapai 22.000. Sedangkan kita ini mungkin dengan resolusi yang tidak terlalu salah itu 1.100-an. Dari kumpulan massa ini saja kita sudah bisa lihat bagaimana akumulasi karakter tadi dapat timbul. Pak sekalian. Jadi itulah sebabnya kami mengatakan bahwa setiap bagian dari kampus itu bahkan dan sekitarnya, apakah itu benda hidup maupun benda mati, betapapun ukurannya, dimensinya dalam ruang maupun waktu, sejatinya mereka mempunyai ruhnya. Dalam arti mempunyai kontribusi sangat aktif di dalam membentuk karakter-karakter setiap insan ini. Kami tidak berharap diinterpretasikan sebagai excuse karena dosen, karena jabatan kami. Tapi marilah kita coba cermati bersama. Dosen dan aktivitasnya, tentu saya kira. Mahasiswa dan aktivitasnya, tentu pula kalau kita lihat jumlahnya, aktivitasnya tadi. Karyawan bahkan dia di barisan terdepan untuk interaksi. Ya, apakah itu urusan akademik kemahasiswaan maupun urusan kepegawaian, karyawan di depan. Pejabat kampus dan aktivitasnya. Bahkan pintu gerbang kita ini pun mempunyai nilai di dalam karakter. Ya. Bagaimana kita hidup atau berinteraksi di aula barat ini, aula timur, lapangan basket. Dulu selain lapangan basket yang terkenal adalah lapangan di sebelah selatan aula timur alia barat di Batak Toko kita ada di sini Batak Toko. Semuanya punya kontribusi dalam bentuk karakter ini. Himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, bahkan ruang kelas. Kita semuanya tahu sekarang suasana ruang kelas. Saya kemarin mendapat laporan sudah ada jadwal ujiannya, ujian belum berlangsung sepenuhnya, ternyata tempat itu mestinya bukan untuk ujian. Sekali,
kantin, taman-taman ruang terbuka kita, event kelas agama, kelas Pancasila, kelas TPB. Pada waktu yang beberapa saat yang lalu kami share kepada teman di Majelis Guru Besar, saya kira saya sampaikan, ada email dari bukan ini. Jadi saya ceritanya saya membaca suatu buletin yang ditulis oleh mahasiswa kita. Tampaknya mahasiswa ini belum terlalu senior, ya, tapi saya tidak. Yang pernyataannya menarik. Dia memperkenalkan TPP kepada pembaca. Tentu saja pembaca itu mahasiswa. Dia katakan, tahu nggak ada TPP? Kurang lebih kalimatnya saya tidak tahu. TPP itu loh, yang SMA plus, yang masih mengulang-ulang matematika dan sebagainya. Harus sekali ya. Jadi sedikit banyak itu. Ruang praktikum tentu saja yang intensif sekali itu. Jadi kalau kita tengok di kelas masing-masing itu, mahasiswa itu lebih banyak intensif interaksi dengan dosen pada waktu tugas akhir, di labnya, di studionya. Jadi peran di sana juga sangat penting. Bahkan kawasan sekitar ini, kawasan Balubur lah, kawasan Taman Sari, semuanya menurut hemat kami dapat kita kaji bersama-sama. Ya. Untuk selanjutnya dapat kita bangun solusi-solusi yang mestinya ya dapat membantu kita untuk membangun nilai-nilai pada karakter setiap insan di kampus ini. Dalam situasi yang seperti itu tadi kita harus cermat sekali. Setiap kali melangkah itu apa yang kita lakukan itu mempunyai peran luar biasa. Jadi seperti di pasar itu yang kita bergerak ke kanan yang orang lain, ke kiri di lain, gitu kan. Jadi begitu. Itu sekalian suasana yang ada. Bahkan saya meyakini pada saat ini bahwa beban masing-masing di antara kita, apakah itu dosen, mahasiswa, karyawan di dalam kampus ini, demikian tingginya. Bahkan menurut iman kami telah melampaui batas kemampuan normal kita sendiri. Pasti itu mempunyai dampak luar biasa di dalam menghasilkan sesuatu karakter yang kurang baik, tentu saja dalam membangun kurang insan kita sendiri. Kita boleh bertanya sekarang dalam situasi seperti itu, untuk siapa sih sejatinya kita ini bekerja? Kalau suasananya menjadi seperti itu, Ibu sekalian, sekali lagi kami ingin berharap kita tidak perlu mengulang, memperpanjang lagi daftar kekurangan kita semuanya sudah tahu. Kita sudah cukup sering pula berbicara mengenai kontribusi di antara kita di dalam bentuk karakter itu. Kita harus segera berbuat sesuatu sebelum kita mempunyai himpunan lebih banyak lagi pemimpin bangsa dengan karakter yang tidak kita harapkan, yang sebagian diantaranya potensial hadir dari kampus ini. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya bangsa, maka kontribusi ITB pada perubahan budaya bangsa yang efektif tentunya adalah dilakukan oleh karya-karya kita. Apakah itu lulusan kita, apakah itu hasil riset kita yang kemudian dipakai oleh masyarakat ataupun alumni kita misalnya. Saatnya kita mencari solusi. Jadi kami sangat berharap di ruang ini kita bersama-sama mencari solusi yang kiranya kita bersama-sama dapat laksanakan guna memperbaiki kekurangan yang telah kita atau masyarakat ketahui bersama tentang ini. Momentum belakangan ini yang di luar sana demikian ramainya, saya kira harus kita jadikan momentum pula untuk mengingatkan betapa nilai-nilai ITB itu tumbuh di sana. Oleh karena itu sekali lagi sebagai penutup kami berharap dari diskusi ini akan terbangun pemahaman yang lebih baik pada segenap insan ITB mengenai karakter dan nilai-nilai ITB, bahwa semua di antara kita berperan untuk kemudian bersama-sama memperbaiki proses pembentukan karakter calon pemimpin bangsa yang dihasilkan ITB. Mari kita sepakat bahwa itu persoalan kita, mari kita sepakat pula untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, jika di dalam diskusi ini nanti muncul pertanyaan dan atau jawaban, kami akan menampilkan istilahnya Pak Rudi itu provokator. Jadi orang yang memperais isu saja sebetulnya. Jadi mohon pertanyaannya juga tidak dilakukan pada beliau, ya, tapi
tapi barangkali untuk kita semuanya. Jadi kalau jika sekiranya nanti muncul pertanyaan dan atau jawaban, maka seluruhnya dimaksudkan guna membangun kesepahaman dari semua yang hadir di sini. Pembangunan karakter adalah tanggung jawab kita semua warga kampus. Saatnya kita sejenak melepaskan dalam tanda petik cara-cara berpikir ilmu pasti kita, hitam putih yang diskrit, untuk mewujudkan nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan kontinu. Saatnya barangkali kita menggunakan lebih banyak lagi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan agar kita dapat berpikir normal dalam kehidupan yang tidak terpisahkan dan serta untuk lingkungan sosial serta alam yang homogenitas. Demikian Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu momentum yang baik. Jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan itu saja, kami atas nama Majelis Guru Besar mohon maaf sebesar-besarnya. Partisipasi Ibu sekalian sangat kita harapkan. Tidak lupa tentu saja kami mengucapkan terima kasih pada Komisi Budaya Akademik Profesor Rudi Sayuga serta Profesor Sawadadi, Ketua Komisi Permasalahan Bangsa yang telah menyiapkan acara ini, sehingga apapun yang kita perlu di sini adalah menjadi komitmen bersama. Kalaupun yang hadir di sini tidak ada banyak, saya kira tetap akan menjadi suatu critical numbers kalau kita bersama-sama kemudian melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita. Demikian salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, acara akan dilanjutkan dengan paparan singkat yang akan dipandu oleh Profesor Dodi Basar. Beliau adalah Sekretaris Komisi Permasalahan Bangsa. Saya persilakan Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Guru Besar Profesor Adiono, yang terhormat Ketua Senat Akademik ITB Profesor Intan Ahmad, para senior, guru besar, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk mengantarkan diskusi ini. Begitu pentingnya acara ini telah dikemukakan tadi oleh Ketua Majelis Guru Besar kita. Jadi saya tidak akan terlalu berpanjang lebar dengan ulasan-ulasan. Semua sudah paham mengatakan betapa pentingnya hari ini. Jadi ada tiga orang yang disebutkan tadi isu raiser, gitu Pak ya, atau katanya provokator. Jadi provokatornya dalam hal yang positif. Jadi akan saya panggilkan saja. Yang pertama adalah Bapak Dr. Kresna Jelala Tunaifi untuk maju ke depan dan bersama saya di sini. Kemudian Dr. Tutu Ariyaji juga kami persilakan. Yang ketiga Dr. Zainal Abidin. Kami persilakan. Jadi ketiga pemakalah ini nanti akan menghantarkan isu-isu yang patut kita diskusikan bersama. Kalau dilihat tatanannya, memang kita akan melihat hal yang global dulu, begitu Pak, secara nasional, diturunkan ke perguruan tinggi, terutama di ITB, dan kemudian diakhiri nanti ke kemahasiswaan dan karakternya, kira-kira. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin sedikit saja mengantarkan bahwa mungkin ibu bapak masih ingat waktu kita bersama halal bihalal yang terakhir di Aula Barat. Semua hadirin itu adalah keluarga besar ITB, mulai dari pimpinan, rektor, wakil rektor, guru besar, dan semua karyawan mahasiswa. Jadi memang the whole ITB di situ. Kemudian yang memberikan tausiah atau ceramah pada saat itu adalah yang terhormat rektor IAIN, yaitu Profesor Komarudin Hidayat. Ceramahnya bagus tentang kematian, karena diingatkan setelah kematian dan sebagainya. Tapi di akhir ceramah beliau itu ada sesuatu yang sangat menyentil kita bersama, yaitu beliau mengatakan bahwa entah kenapa, entah
beliau ingin membangunkan ITB atau apa, beliau mengatakan bahwa ciri ITB itu kalau di masyarakat itu adalah sombong. Itu katanya. Bapak-bapak bisa bayangkan, saya tertegun Pak, melihat kawan-kawan yang lain juga tertegun, bisa dibayangkan bahwa seorang ustadz, seorang pimpinan akademik, seorang selebritis yang selalu kita lihat di TV untuk menyampaikan kebijakan-kebijakannya, gitu ya, mengatakan right in your face or ATB as a whole, bahwa you are sombong, gitu. Apa ya? Apa betul kita ini sombong? Kita selalu mendengar ya selentingan-selentingan, ya ITB itu arogan, besar kepala, enggak mengalah, sombong dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tepis, itu kan orang-orang yang tidak senang dengan ITB. Malah itu positif bagi kita. Itu driving force bagi kita untuk berbangsa bernegara. Tapi kenyataannya bahwa seseorang yang begitu terhormat mengkritik di depan pimpinan ITB, pimpinan majelis guru besar, pimpinan senat, kita semua, bahwa you are sombong. Bisa dibayangkan Pak, bahwa ITB itu mendidik mahasiswanya untuk ke masyarakat itu dengan slogan-slogan yang bukan main bagusnya. Sarjana yang beriman, bertakwa, penuh kejuangan, dan segala macam yang tadi kemukakan Pak Haryono. Seperti faktor yang berjalan tapi kemudian resultantenya sombong. Nah itulah yang mungkin kita harus renungkan bersama. Oleh sebab itu kita akan undang para pembicara ini untuk mengumpulkan, mudah-mudahan kita menemukan solusi untuk kita terapkan bersama dalam hal ini. Jadi pembicara yang pertama saya persilahkan Pak Tresna Dermawan Kunaifi. Mungkin kalau diperkenalkan tidak usah diperkenalkan, tapi saya ingin ingatkan mungkin Bapak-Bapak sekalian, Pak Iwan ini dosen teknik lingkungan di FTSL, kemudian jabatan beliau ini sekarang anggota tim KPK Dikti, anggota tim KAK Dikti, anggota tim evaluator perguruan tinggi Dikti. Pada tahun 1999 beliau itu adalah pembantu rektor ITB bidang komunikasi dan budaya. Saya tidak lupa karena saya menggantikan Bapak di waktu Bapak kemudian menjadi koordinator Kopotis 4, kemudian direktur akademik Dikti, kemudian menjadi duta besar UNESCO 2009-11. Kami persilakan Pak Iwan. Pak Iwan punya waktu kira-kira 15 menit Pak, untuk itu sampai 20 menit. Nanti saya akan ingatkan setelah 15 menit. Silakan Pak Iwan. Yang terhormat para hadirin Sivitas Akademika ITB. Jadi saya diminta oleh Pak Haryono, barangkali sudah lama ya Pak Haryono ya, sejak saya di Kopertis kita sudah sering banyak bicara mengenai lulusan perguruan tinggi secara umum. Sudah mulai ada keraguan, hasil yang diperoleh adalah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pada saat itu saya di Kopertis kemudian ke Dikti, dan ternyata di Dikti saya juga diminta untuk masuk di dalam tim ini. Ketemu lagi dengan Pak Haryono setelah saya kembali dari Perancis, akhirnya nyambunglah saya diminta untuk menjadi provokator di sini. Tapi yang akan saya sampaikan sebetulnya adalah berbagi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang pendidikan karakter yang merupakan bagian sangat penting dari pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi khususnya. Tapi sebelum itu barangkali saya ingin sampaikan dulu sejarah pendidikan kita secara nasional, bahwa apa yang terjadi itu adalah sudah disadari sejak tahun zamannya Dubes UNESCO-nya Pak Haryadi kalau tidak salah. Ada laporan tentang pendidikan di dunia pada negara-negara berkembang Pak, yang bukunya setebal ini, dan isinya itu seperti ini ternyata. Jadi bahwa di seluruh dunia ini, di negara-negara yang tercantum di situ, penduduk yang berumur 15-64 tahun pada tahun 1960, Indonesia itu ada di posisi di umur rata-rata sekolah itu adalah kurang lebih di kelas 1 SD. Pada tahun 70 kemudian meningkat menjadi di kelas 3 SD. Kemudian di tahun 60 4 SD. Kemudian di tahun 2000 itu 6 SD.
Jadi masih ingat kita barangkali pada saat itu ada yang namanya SD Impres. Dengan SD Impres ini ke seluruh pelosok di Indonesia ini dibangunlah pendidikan sekolah dasar seperti itu. Ini ditangkap oleh UNESCO dan OECD, dicantumkan bahwa Indonesia sudah mencapai di rata-rata pendidikannya itu lamanya adalah 6 tahun. Tapi yang menjadi perhatian kita sebetulnya kalau mundur lagi ke belakang, bahwa kalau GDP kalau kita ukur pada saat Indonesia sekolahnya, lama sekolahnya baru kelas 1 SD lebih, itu GDP-nya kita lihat kurang lebih di sekitar 500-an US dollar. Tahun 70 tidak banyak berubah. Tahun 80 tidak banyak berubah juga. Tahun 90 tidak banyak berubah juga. Negara-negara tetangga yang lain bisa kita lihat, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya, itu sudah melejit jauh ke atas. Excuse-nya apa, Pak? Penduduk kita 200-an juta, mereka kan sedikit, tapi bukan itu kan. Nah, yang menjadi saya risau juga pada saat saya menjabat sebagai direktur akademik di sana, kita habis-habisan mengejar yang namanya angka partisipasi kasar. Jumlah mahasiswa, yang sekolah di perguruan tinggi dari umur mahasiswa kita itu hanya sekitar 16-18%. Mau ditargetkan menjadi 22%. Kalau melihat ini, Pak, bahwa kita semuanya katakan sudah 25% lulusan perguruan tinggi, apakah bisa dijamin GDP-nya naik, kesejahteraannya naik, katakan begitu? Belum tentu. Dan kenyataannya ya seperti sekarang. Jadi Ibu Bapak tahu sekarang ini adalah moratorium pendirian perguruan tinggi dan program studi baru 2 tahun, Pak. Saya masuk di dalam tim itu, apa yang terjadi? Utangnya 2.000, Pak, belum selesai. Jadi 2.000 ini 2 tahun harus selesai kalau perguruan tinggi dan program studi yang diperiksa, diteliti oleh tim ini harus memenuhi syarat dan kaidah-kaidah pendidikan itu seperti apa yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi seperti di dalam gambaran ini, sejarah kita, bahwa hati-hati di dalam menambahkan jumlah itu belum tentu kita bisa untuk meningkatkan mutu dari perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi. Sekarang kita berbalik, sering dibicarakan mengenai karakter. Ternyata nanti ada beberapa gambaran tentang bagaimana kampus yang seharusnya kita miliki. ITB saya kira punya, tetapi isinya belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saya pribadi yang melihat. Jadi kalau kita melihat bahwa karakter adalah merupakan bagian daripada pendidikan, bukan pengajaran, bagian daripada pendidikan, itu disebutkan bahwa ini adalah pendidikan nilai. Kemudian disebut juga pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak. Maksudnya adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk. Jadi dia harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Untuk bisa mengukur baik dan buruk pun susah kalau memang belum dijadikan sebagai bagian daripada dirinya sendiri. Memelihara yang baik, kemudian mewujudkan kebaikan. Kemudian dilanjutkan bahwa Ki Hajar Dewantoro pada suatu saat menyampaikan seperti apa yang tertulis di sini. Ilmu pengetahuan, pendidikan komprehensif adalah ilmu pengetahuan, budi pekerti, akhlak dan karakter, kreativitas dan inovatif. Disebutkan oleh beliau bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nomor 1 ditulisnya, Pak. Kemudian di situ disebutkan kekuatan batin dan karakter. Yang kedua adalah pikiran, intelektualitas barangkali, dan tubuh anak yang disebut raganya sendiri. Jadi di dalam membangun manusia yang utuh itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mungkin nanti akan juga sampai ke situ, di mana tidak hanya kita menangani, meningkatkan hanya olah pikir, tetapi olah rasa pun harus difikirkan bagaimana caranya. Olahraga pun juga harus difikirkan. Dan yang paling utama ternyata adalah olah hati. Jadi olah hati, olahraga, dan seterusnya itu ternyata ada beberapa yang bisa diartikan apa dari olah hati ataupun olahraga. Nanti kita akan lihat sebentar lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa di dalam membangun karakter bangsa ini sebetulnya kita sudah punya pola seperti apa yang tercantum di atas. Jadi kalau kita lihat bahwa bangsa yang berkarakter itu adalah fitrahnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang bermartabat dan
lagi apa nggak kebaca. Lebih dekat ya, lihat yang jauh. Jadi yang bermartabat dan berharkat. Jadi ada suatu nilai yang harus dicapai di situ sebetulnya. Juga bangsa yang berkarakter itu adalah bangsa yang berakhlak mulia dan seterusnya. Nah, permasalahan yang ada sekarang adalah bahwa pertama disorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Nanti saya akan cerita juga mengenai P4. Ada Pak Bambang di sini. Saya masih ingat Pak Bambang Hidayat itu tokoh yang pada saat P4 dulu, bagi mereka yang merasakannya pasti tersenyum. Nanti ceritanya di belakang aja Pak Bambang. Kemudian yang kedua adalah bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi, dan melemahnya kemandirian bangsa, dan seterusnya. Jadi dari pola alur seperti ini, bagaimana kita bisa membuat bahwa pembangunan karakter bangsa ini atas dasar apa yang kita miliki, dari mulai lingkungan strategis, konsensus nasional, strategi yang akan kita terapkan, sehingga mendapatkan satu karakter yang disebutkan di situ bagian dari karakter seperti kurang lebih 9. Padahal banyak sekali kalau diuraikan, mungkin dari masing-masing olahraga, olah rasa, olah pikir, dan olah hati itu masing-masing 10 saja sudah 40 yang harus bisa dipenuhi dari suatu sifat orang yang berkarakter seperti apa. Kemudian, nah, desain induk pendidikan karakter yang diterapkan di Diknas dan khususnya di Dikti untuk perguruan tinggi, bahwa kita mempunyai sesuatu yang dianggap sebagai nilai luhur yang ingin kita capai. Nah, nilai luhur itu bagaimana memperolehnya? Bisa dari perundang-undangan, agama, kemudian ada lagi sistem pendidikan nasional yang mempunyai keinginan-keinginan nilai luhur apa yang diinginkan dari pendidikan, khususnya di pendidikan nasional. Kemudian didukung oleh teori pendidikan, psikologi, dan nilai sosial budaya. Nah, di sini terinspirasi tadi berbicara dengan salah seorang dosen dari Sostek Sosioteknologi, bahwa seorang lulusan engineer tanpa mengetahui dari aspek humanioranya bagaimana mengaplikasikan apa yang dimiliki dari pendidikannya, pelajarannya di kampus yang namanya teknologi, menurut pendapat saya itu sulit untuk bisa diterapkan dan mungkin juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berkarakter baik dari lulusan sebuah institusi ini. Nah, jadi kalau kita melihat ada satu lagi nilai-nilai luhur, itu adalah pengalaman yang baik dari beberapa orang, dari beberapa institusi untuk bisa menjadikan masukan dan dinilai sebagai nilai-nilai luhur yang cocok untuk Indonesia. Nah, jadi proses pembudayaan dan pemberdayaannya, Pak Bambang saya lupa, P4 itu singkatan apa ya Pak? Pedom. Pergi pagi, pulang petang. Bayangkan, yang namanya P4 itu Pak, pedoman. Kita harus mempedomani apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Setelah itu, penghayatan. Kita hayati apa, masukkan ke dalam hati, langsung dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu adalah diamalkan Pancasila. Apa yang terjadi? Semua yang saya tanya yang pernah ikut P4, semua geleng kepala. Nggak ada apa-apanya yang nempel. Jadi apa yang salah di sini? Yang salah di sini, nilai luhur yang ada di dalam Pancasila itu tidak bisa diserap, tidak bisa dijadikan sebagai budaya hidup, dan tidak bisa menjadi karakter bagi orang yang mengikuti P4. Yang paling pusing kalau Pak Bambang pernah menjadi penatar Pak, kita tidak bisa memberikan contoh dari apa yang disampaikan di dalam P4. Bahkan orang yang berbicara di depan pun sebagai penatar tidak bisa memberi contoh yang baik. Dan ini merupakan sesuatu menurut pendapat saya, cara untuk menyampaikan bagaimana mempedomani, menghayati, mengamalkan dari suatu sistem itu menurut pendapat saya tidak tepat. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan sebelum kita memperoleh yang namanya perilaku berkarakter, itu bagaimana pembudayaan? Mulai dari satuan pendidikan. Tadi saya berbicara dengan Pak Moko. Jadi yang namanya karakter itu dibentuk sejak PAUD kalau di kita, sejak TK, betul, memang dari sejak awal. Saya pernah tinggal di Perancis waktu sekolah itu 6 tahun. Saya itu di bawah tempat saya itu ada sekolah ekol maternel, taman kanak-kanak. Bu Tati masih ingat ya ekol maternel di Perancis ya, seperti apa? Dan gurunya seperti apa? Apa yang saya lihat? Bagaimana mereka belajar berbaris? Bagaimana mereka belajar mencintai lingkungan? Pada saat berbaris pun saya melihat
ada sesuatu yang memang tidak pernah kita lihat, yaitu dicontohkan oleh gurunya. Jadi anak-anak yang berbaris dicontohkan dulu, kemudian dibiarkan ada orang yang melanggar bukan dihukum sama gurunya, tapi dihukum sama anak-anaknya. Jadi lingkungan sosial mereka yang menghukum pada anak itu. Yang lucu adalah sampah, yang buang sampah itu adalah gurunya. Pada saat istirahat, guru itu memungut sampah dan memasukkan ke tempat sampah. Setelah sebulan, 2 bulan, sampah ditebar lagi, guru diam. Apa yang terjadi? Anak-anak yang mengambil. Itu diaudit. Jadi saya melihat bahwa banyak hal memang, tadi juga berbicara dengan Pak Moko juga, saya cerita mengenai Norwegia, Sweden ya. Negara yang muridnya bersekolah tidak seperti di kita santai saja, tapi dia menjadi nomor 1 sekarang di dunia. Apa sebetulnya kunci rahasia dari keberhasilan itu? Jadi kalau kita melihat proses pembudayaan dari perilaku berkarakter, dimulai dari satuan pendidikan, keluarga, kemudian di kehidupan masyarakat. Terus, nah Bapak Ibu jadi bisa melihat, maaf Ibu Bapak, bisa melihat di sini konfigurasi nilai sosio-kultural psikologis yang ada dari 4 sifat yang harus dimiliki oleh kita. Jadi kalau saya menyebutkan kita karena termasuk dosen juga, bahwa di sini terdapat ada 4 olah yang masing-masing mempunyai apa itu yang disebut olah pikir dan seterusnya. Bisa dibaca nanti belakangan. Nah, jadi karakter yang diinginkan diantaranya yang saya tangkap adalah bagaimana membuat mahasiswa jujur. Saya gembira lihat Pikiran Rakyat koran PR Jawa Barat minggu lalu itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ITB, itu menyampaikan ke wartawan bahwa pada saat minggu ini, karena Senin sampai Jumat kalau tidak salah ini adalah minggu UTS, mereka akan menyampaikan semacam banner mempromosikan bahwa nyontek itu adalah bagian daripada korupsi. Jadi si mahasiswa ini berusaha untuk memberitahu kepada teman-temannya bahwa yang namanya korupsi itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Mulai dari nyontek pun dengan cara apapun itu termasuk daripada bagian korupsi, dan itu adalah pendidikan yang salah kalau kita biarkan seperti apa adanya. Tanggung jawab, peduli, saling menghargai, dan tangguh. Jadi pendidikan karakter di kampus bisa melalui kurikulum. Nah, saya dengar di ITB ada yang namanya mata kuliah anti korupsi, betul Pak? Mata kuliah anti korupsi itu tidak ada di kampus lain, mungkin UI punya, tapi saya tahu ITB yang punya. Nah, bahwa di dalam penjelasan ini untuk ujung-ujungnya bahwa pendidikan anti korupsi itu, kuliah anti korupsi itu adalah untuk membangun karakter bagaimana orang itu tidak melakukan hal-hal yang disebut korupsi tadi. Korupsi tidak hanya soal uang, soal waktu juga termasuk. Nah, jadi di dalam kaitan ini bahwa kampus di dalam kurikulum bisa menyisipkan pendidikan karakter yang tidak terpisah seperti tadi yang disebut kuliah anti korupsi, tapi disisipkan yang disebutnya hidden kurikulum atau embedded di dalam beberapa kuliah. Yang tadi saya berbicara dengan Pak Ansar mengenai matematika yang Pancasilais, dan ternyata memang bisa dilakukan seperti apa yang kita inginkan, bahwa matematika itu bisa mendidik orang menjadi Pancasilais atau berkarakter baik, sebutkan seperti itu. Nah, jadi di kurikulum pendidikan karakter itu, beritahu kalau waktunya sudah 15 menit lagi atau sudah 15 menit, bahwa bahan kajian, proses pembelajaran, dan cara evaluasi. Jadi pada saat menilai ujian, sebaiknya dosen itu juga menilai tidak hanya akademis. Apakah dia menepati janji datang tepat waktu? Saya membuat milis di dalam kelas, setiap minggu itu 1 keywords untuk dibuat, diceritakan macam-macam apa yang dia temukan dari keywords yang saya berikan. 10 mahasiswa pertama dapat hadiah, saya bilang. Dapat hadiah artinya dia mempunyai karakter positif, bahwa dia mengikuti peraturan dan dia disiplin tentang waktu dan seterusnya untuk bisa mendapatkan kurikulum itu bisa digunakan sebagai bagian daripada pendidikan karakter. Kemudian kegiatan kemahasiswaan dari olahraga, seni, dan seterusnya. Nah, disinilah dibentuk sebuah budaya akademik yang bisa diatur dengan peraturan dan etika di kampus. Jadi saya pikir apa yang kita bicarakan sekarang, kalau nanti ada sesuatu yang harus dilakukan di ITB melalui suatu peraturan, artinya eksekutif harus terlibat. Dimulai dari senat dan 4 pilar tadi barangkali harus terlibat untuk bisa menciptakan sesuatu bagaimana membuat kampus ini adalah yang kondusif terhadap pembentukan karakter. Kemudian, nah di sini saya mengambil dari sebentar ini karakter building is a focus, maksudnya bahwa untuk membangun karakter di dalam sebuah komunitas atau kampus
Yang pertama adalah bisa disisipkan di dalam class activities termasuk kuliah. Jadi di sini disebutkan hidden curriculum, integration to the courses. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana mencontohkan kepada dia bahwa anti korupsi itu bisa dilakukan di kelas. Datang tepat waktu, selesai tepat waktu, hasil ujian UTS, UAS tepat waktu, jangan sampai disimpan 1 tahun, naskahnya hilang, nilainya A semua misalnya. Jadi hal-hal seperti itu barangkali itu harus bisa disisipkan di dalam kelas activities. Yang kedua adalah karakter visualization, yaitu di kampus, yaitu yang disebut kampus culture atau budaya, atau yang disebut juga akademik atau atmosfer kampus. Jadi kalau melihat apa yang harus ada di kampus, nanti bisa kita lihat sebentar. Kemudian di ekstrakurikulum termasuk kegiatannya. Kemudian, nah ini daily activities in the communities. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi mengenai pendapat dari seorang rektor yang menjadi penceramah bahwa ITB itu adalah sama dengan sombong. Ini adalah bagaimana caranya di daily activities in the communities, bahwa mahasiswa ITB itu atau lulusan ITB itu tidak seperti itu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Yang saya sangat sayangkan itu adalah KKN. Kenapa KKN itu hilang? Terus terang saya itu kehilangan KKN. Sampai akhirnya saya protes kepada Kajur bahwa mata kuliah saya walaupun 2 SKS, walaupun mata kuliah pilihan, saya minta untuk kerja lapangan. Akhirnya dikabulkan, alhamdulillah. Jadi mahasiswa nanti akan ke lapangan untuk mencoba semua apa yang harus dilakukan sebagai individu yang namanya to be an environmental engineer. Karena ya, 5 menit lagi Pak. 5 menit. Oke. Jadi yang 4 pilar UNESCO, Pak Haryadi masih ingat ya, 4 pilar UNESCO dari learning to do, learning to know, learning to do, learning to be, sampai learning to live together. Jadi di sini kelihatannya bahwa mahasiswa pun harus melalui bagaimana dia belajar, bagaimana dia menerapkan apa yang dihasil belajarnya, bagaimana menjadi seorang ahli di dalam bidang itu, dan bagaimana dia untuk bisa bekerja bersama dengan orang lain. Oke. Ini saya kira semua orang sudah tahu bahwa abad ke-21 itu harus mempunyai karakter yang seperti apa yang tertulis di depan. Jadi di situ ada yang multicultural, multilingual literacy. Kemudian ada lagi communication and interpersonal skill, yang menurut pendapat saya bahwa itu adalah kemungkinan besar di luar daripada yang disebut silabus dari mata kuliah yang kita miliki. Oke. Kemudian nah ini, jadi kalau misalnya sebuah kampus sebaiknya seperti ini, bahwa yang namanya, kalau kita lihat ya, coba sebentar, yang namanya academic learning itu adalah menyangkut classroom, libraries, and laboratories. Tetapi bahwa mahasiswa pun harus belajar learning to live together itu seperti apa. Itu bisa difasilitasi dengan internship, practicum, placement, fieldwork, dan student residence, student union, association, and clubs. Jadi kampus yang mempunyai asrama mahasiswa, yang jelas bukan hanya dormitory, tetapi juga kampus asrama bagian dari proses akademik. Dan saya ingat waktu Pak Wiranto sebagai rektor ITB, waktu itu adalah mengharuskan mahasiswa masuk, dan mahasiswa dilarang belajar di dalam kamar, dan satu kamar itu minimal harus 2 orang. Saya masih ingat Pak Wir waktu itu. Jadi mengapa mencantumkan tidak boleh belajar di kamar? Di sini dia harus belajar bagaimana dia tinggal bersama orang lain, saling menghargai, jangan egois belajar sendiri, yang lain tidak bisa tidur. Salah satu contoh. Kemudian yang lainnya adalah music, sports, art, drama, and dance. Untuk apa sebetulnya harus belajar musik? Untuk apa UKM, unit kegiatan mahasiswa seni, unit kegiatan mahasiswa olahraga, dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita melihat yang tadi, bahwa tidak hanya olah pikir yang kita bangun, tetapi adalah olahraga, olah rasa, olah hati, itu semua ada di dalam aktivitas ini. Kemudian yang lainnya, mentorship, itu pada saat dia ingin menjadi to be an pharmacist ataupun teknik lingkungan ataupun civil engineering dan sebagainya. Kemudian untuk lebih luas lagi, exchange dan youth conference. ITB punya yang namanya MUN, Model United Nations. Jadi mahasiswa yang senang berdebat dalam bahasa Inggris, mereka masuk di dalam klub itu. Saya kebetulan pemimpinnya. Kemudian tahun lalu itu, atau beberapa bulan yang lalu, dia pernah ke Harvard University untuk mengikuti MUN ini, dan kita menang. Dan Indonesia mewakili mahasiswanya sebagai orang dari negara Libya. Jadi dia harus belajar tentang Libya, kemudian dia
melakukan diskusi, debat dan sebagainya, mempertahankan tentang kelidiaannya seperti apa. Nah ini Pak, jadi kalau misalnya kita ingin membentuk kepribadian seseorang, yang pertama itu adalah olah hati. Dikalikan dengan rumusnya bukan matematik kalau menurut saya, tapi kaitannya adalah hubungannya dengan sifat-sifat yang akan muncul. Kalau olah hati ini negatif, maka yang namanya kepribadian ini sudah pasti akan negatif. Tetapi kalau olah pikir, olah raga dan olah rasa ini adalah sebagai parameter yang tidak membuat negatif yang lain. Nah, yang disebut olah hati dari mulai beriman dan bertakwa tadi Pak Dodi menyampaikan keinginan kita lulusan adalah yang pertama beriman dan bertakwa dan seterusnya. Maksudnya adalah di sini untuk bagaimana membuat olah hati ini menjadi positif hasilnya, tidak negatif. Kita cepat saja. Yang kedua adalah olah pikir, yang ketiga adalah olahraga, yang keempat adalah olah rasa. Yang muncul gambar Picasso. Kenapa? Kenapa gambar Picasso? Karena olah rasa di sini di dalam aktivitas di dalam kampus tadi yang terkait dengan pergi ke desa, yaitu untuk membangun rasa empati si mahasiswa, bagaimana merasakan orang sulit, bagaimana merasakan orang harus dibantu dan kita harus membantunya. Nah, kalau yang tidak mempunyai rasa empati biasanya memang sulit untuk bisa merasakan hal-hal yang perlu diberikan kepada mereka. Saya kira, nah ini contoh untuk Pak Bambang Hidayat yang senang dengan P4. Jadi sekolah sebagai pengembang karakter, sebuah refleksi sejarah ini Pak. Jadi program P4 seperti ini, buku numpuk, belajar terus, dihafal. Jadi ranah kognitif yang dihafalkan tanpa amalan. Jadi P yang ketiga nggak pernah tercapai. Nah yang sebelah kanan lebih lucu lagi. Untung ini bukan di Indonesia, kelihatannya ini orang India yang pakai baju sari kelihatannya. Mudah-mudahan jangan-jangan orang kita yang pakai selendangnya. Tapi bahasa Inggris ditulisnya. Apa yang dikatakan oleh si guru itu? Guru itu marah. Mengapa? Karena si siswa itu meminta gurunya untuk melihat tugas PR-nya, pekerjaan rumahnya itu di blognya dia. Jadi di blognya dia, di websitenya dia untuk suruh baca gurunya. Jadi disebutkan di bawah bahwa mata ajaran budi pekerti ini tidak ada sama sekali santun terhadap guru seperti apa dan seterusnya. Jadi yang namanya karakter itu untuk dibangun tidak dapat diajarkan secara instruksional. Jadi Bu Ciptati tadi berbicara mengenai anti korupsi. Mungkin kita harus ngobrol ya bagaimana caranya, karena saya pikir susah ini untuk bisa disampaikan dalam bentuk kurikulum seperti apa yang disampaikan seperti tadi. Jadi di dalam learning proses, kemudian membangun student karakter, seperti apa yang bisa dilakukan, bisa hidden kurikulum dan seterusnya. Jadi ini semua adalah yang diberikan oleh Diknas di dalam membina perguruan tinggi untuk mencapai apa yang kita inginkan, bahwa lulusan kita mempunyai nilai, mempunyai daya saing yang memang betul-betul membanggakan bangsa ini. Ini terus saja. Sebentar, yang saya ingin sampaikan adalah ini. Jadi matriks hubungan antara elemen kompetensi dan kompetensi, kalau kita melihat bahwa seseorang selesai sekolah, selesai belajar, sebut saja dari ITB, dia itu ternyata landasan kepribadiannya nol. Yang kedua, bahwa penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan olahraganya hebat. Kemudian C-nya kemampuan berkarya hebat. Terus sikap dan perilaku dalam berkarya nol. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat ada tapi di beberapa tempat. Hasilnya apa? Pinter tapi tidak berkarakter. Kemudian yang keduanya, landasan kepribadiannya ada sedikit. Kalau B-nya bagus, penguasaan intelektualnya, kemudian kemampuan berkaryanya bagus. Kemudian D-nya, sikap dan perilaku dalam berkarya juga ada, tidak terlalu banyak, tetapi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakatnya nol. Pinter, berkarakter, tapi tidak mau bermasyarakat. Ada lagi yang lain, yang ketiga yaitu orangnya, landasan kepribadiannya lumayan, kemudian B-nya penguasaan ilmu dan keterampilan kosong, mungkin nilainya tidak lulus semua, kemudian kemampuan berkaryanya ada sedikit, kemudian sikap perilaku berkaryanya juga ada sedikit, E-nya juga pemahaman kaidah berkehidupan masyarakatnya ada sedikit. Berkarakter, ya, bermasyarakat, tapi tidak menguasai dan tidak terampil, nggak bisa apa-apa juga. Jadi kita mencari gabungan dari semua ini, bagaimana caranya agar
yang namanya elemen kompetensi ABCD bisa diisi, bisa dengan melalui aktivitas kokurikuler ekstrakurikuler atau melalui kuliah yang disisipkan oleh para dosen. Tuntutannya adalah bahwa dosen yang ingin baik dan ingin berhasil mendidik mahasiswanya itu harus kreatif, menciptakan bagaimana kuliah itu supaya hidup dan mereka ikut di dalam permasalahan didiskusikan bersama. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti diskusi jangan saya banyak ditanya karena saya juga ini dapatnya dari Diknas seperti ini. Hanya saya mencoba untuk sharing dengan Ibu Bapak seperti apa. Mari Bapak, ini adalah permasalahan yang muncul di ITB yang adalah merupakan tanggung jawab kita semua bagaimana kita menghadapinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Jadi Ibu Bapak, memang ini tidak ada tanya jawab dulu karena nanti kita ada sesi diskusi yang dipimpin oleh Profesor Yudisa Yoga. Jadi kalau sedikit saja mungkin memang Pak Iwan, ya, karakter ini dibentuk ya tidak di perguruan tinggi saja ya, mulai dari kecil bermasyarakat, SD, SMP, SMA sampai kita. Nah Ibu Bapak, ya, waktu saya sekolah di Amerika dulu, anak saya masih kecil, masuk sekolah di sana itu kindergarten, jadi 4 tahun usianya. Tapi yang mengherankan itu waktu itu gurunya itu PhD education gitu ya. Sampai saya tanya, kenapa PhD kok aja kelas 0? Dengan bangganya mereka katakan, karena kamilah yang pertama mencoretkan di kertas putih anakmu. Begitu. Nah, silakannya lagi sekarang bahwa perguruan tinggi ITB misalnya, kitalah yang terakhir mencoret-coret kertas tersebut sebelum kita kirim ke masyarakat. Dan silakannya lagi, itulah yang menjadi ciri ITB. Ciri mereka tidak misalnya itu kan karakter di SD, itu kan karakter di SMP, SMA, tapi yang itu menjadi ciri itu mungkin Pak yang paling besar. Terima kasih Pak Iwan. Nah, pembicara yang kedua adalah Pak Putu Haryadi. Kami persilakan Pak Putu ini sarjana teknik peminyakan ITB, sama-sama saja Pak. Beliau sekarang itu wakil dekan akademik di STTM ITB. Dekannya hadir Pak Ilik. Jadi Pak Haji hati-hati bicaranya harus bagus gitu. Ada Pak Dekan di sini. Pak Haji ini sekretaris program magister TMITB, kemudian pernah direktur Politeknik Balikpapan, sekretaris Departemen Teknik Peminyakan, dan ketua lembaga dan kesejahteraan mahasiswa KPKM ITB. Beliau ini lulus kemudian MSc dan PhD dari Texas A&M University. Nah, bekal Pak Haji mungkin bagus juga, Pak Haji punya contoh baik. Ciri karakter Texas A&M University itu adalah kredonya, sarjananya disebut EGI istilahnya. Mekanikal, jadi EGI, petani. Tapi petani itu cirinya adalah katanya jujur dan kerja keras. Itu cirinya Pak, bukan sombong gitu. Jadi mungkin contohnya itu Pak Haji yang bisa Pak Haji ulas nanti. Nah, Pak Haji ini akan memberikan paparan kepada kita mengenai peran perguruan tinggi dalam pembangunan karakter. Saya persilakan Pak. Waktu Bapak 15 menit Pak ya. Masih Pak Dodi ini, saya asisten beliau waktu saya mahasiswa, jadi senior pembimbing saya. Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat senior saya kira, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, perkenalkanlah saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pemikiran kami tentang berkait dengan topik ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan urutan tadi Pak Iwan tentang kebijakan nasional, saya akan coba sedikit membahas tentang perguruan tinggi, tidak hanya ITB tapi secara keseluruhan perguruan ITB juga bisa belajar dengan hal ini. Jadi saat ini dunia dikenal dengan the world of interdependent, jadi saling ketergantungan antar negara. Sebagai contoh,
Cina dengan negara di Afrika itu mengembangkan industri kulit yang baru-baru ini kita dengar. Jadi sudah menambah sampai ke sana, di mana yang membuatnya industri kulit itu di Afrika, tetapi modal dan sebagainya dari Cina. Kemudian contoh lain adalah yang juga mencengangkan kita adalah antara Rusia dan Jepang. Jadi banyak sekali industri mobil Jepang juga banyak mobil Jepang yang di Moskow di Rusia. Sementara 10-15 tahun lalu hanya mobil merek Lada yang ada di sana. Nah, menurut Bill Clinton, bekas presiden Amerika yang saya kira salah satu presiden terhebat di Amerika, menyatakan bahwa ada 3 tantangan besar saat ini. Yang pertama adalah inequality atau ketimpangan sosial. Yang kedua adalah instability atau kita bisa terjemahkan ketegangan wilayah. Yang ketiga adalah unsustainability atau ketidakberlangsungan suatu negara. Jadi ini 3 hal besar, tantangan besar yang dihadapi oleh mungkin manusia ya, secara umumnya. Dan kita akan menghadapi masing-masing 3 jenis ini. Nah, perlu kita cermati bahwa keruntuhan suatu bangsa dapat dimulai dari sesuatu yang tidak berdampak langsung dan cepat, tetapi menggerus sendi-sendi fundamental kebangsaan, seperti halnya pendidikan karakter. Jadi apa yang kita lakukan saat ini sebetulnya sesuatu yang sangat penting, yang tidak kasat mata, tetapi bisa meruntuhkan bangsa ini. Sustainability berkaitan dengan daya saing. Daya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi, seperti kita ketahui, kapitalisme juga luar biasa yang kita hadapi saat ini, dan teknologi informasi. Tetapi juga daya saing adalah bukan sekedar produktivitas atau sekedar kekayaan, kekuatan, akan tetapi adalah perubahan pola pikir, cara memandang dunia, negara, manusia dari perspektif yang berbeda, seperti ditunjukkan oleh Garelli ini. Jadi sesuatu yang lebih filosofis yang perlu kita pahami. Coba saya sampaikan sedikit konseptual tentang peran perguruan tinggi dalam membangun karakter. Jangan lupa bahwa kita berada di antara bangsa-bangsa lain yang mempunyai karakter-karakter sendiri. Ini yang harus kita ingatkan, bahwa kita memang sebagai elit bangsa ini, tapi kita bertugas juga untuk membawa karakter bangsa ini mencapai tujuan bangsa ini. Jadi tentunya ada interaksi budaya, teknologi dan sebagainya. Yang ini terangkum tadi dalam globalisasi. Dan muncul tadi masalah inequality, di mana di Indonesia masih mengalami kemiskinan misalkan yang sangat besar, puluhan juta masyarakat masih dalam tahap hidup yang seperti itu, tidak beruntungan. Kemudian instability, kita masih melihat ketegangan di antara suku, mungkin agama, yang sebetulnya mungkin ketegangan ekonomi, dan juga ini bisa menyebabkan ke instability atau ketidakberlangsungan pembangunan kalau kita selalu berada dalam kondisi instability. Nah, ini saya sampaikan dinamika dunia yang saya ambil dari Goldman Sachs tahun 2007. Sebetulnya editornya adalah Jim Collins, tapi pengarangnya adalah Dominic Wilson dan Anna Stupnitska. Judulnya adalah The N11, More Than an Acronym. Jadi di sini yang saya sampaikan adalah income per kapita pertama, bahwa income per kapita dunia saat ini memang masih tahun 2025 akan dipegang oleh United States, United Kingdom, dan seterusnya. Ya, seperti ini profilnya negara-negara yang kita kenal saat ini. Tapi kemudian tahun 2050 Korea Selatan jauh dari yang sesuatu sampai di sini menjadi nomor 2. Ini income per kapita, jadi sudah GDP dibagi jumlah penduduk. Nomor 2 setelah Amerika. Ini luar biasa. Indonesia masih tetap sekitar sini, tapi akan kita bahas belakangan. Jadi kita soroti hanya Korea Selatan. Nah, kalau kita lihat dari industri tahun 2010, mungkin sekarang juga sama seperti kondisi seperti ini. Reputasi pendidikan, Korea Selatan itu nomor 2 di dunia setelah Finlandia. Ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa tahun 60-an Korea Selatan itu masih seperti Afghanistan, ibu bapak sekalian, masih seperti Afghanistan. Tidak jauh berbeda. Dengan konsisten di pendidikan, disebutkan di sini, investasi baik dari pemerintah maupun dari keluarga, itu mengakibatkan Korea Selatan seperti sekarang ini. Dan nanti di kemudian hari tahun 2050. Baik, contoh lain adalah Brasilia. Brasilia sekarang ini terkenal dengan anggota BRIC, Brasil, Rusia, India, ini dan China. Ini menjadi
sesuatu yang sulit sekali terkejar oleh bangsa lain. Jadi salah satunya adalah mendirikan semacam, kalau saya soroti salah satu research center di bidang oil dan gas sebenarnya di sini mengelola baik SDM maupun SDA. Ini luar biasa. Jadi ada kemandirian bangsa di sana. Ini miliknya Petrobras. Nah, contoh lain tentu Bapak bisa melihat, misalkan di Finlandia dan Norwegia yang hampir sama saya kira, mulai dari pendidikan yang berbeda, konsepnya, metodenya dan sebagainya. Bisa saya kira di DIPI juga ada pembelajaran atau kajian tentang pendidikan ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita melihat dari segi positifnya, ada suatu harapan di sana. Ini tahun 2025, ini tahun 2050. Ini yang ditunjukkan di sini adalah GDP Indonesia terletak di sini. Tetapi kalau kita lihat, andai kata kita ekskluskan Cina, Amerika dan India, kita lihat Indonesia not bad setelah Rusia. Jadi ada Brasil, Meksiko, Rusia, dan Indonesia. Kriteria yang dipakai ada sekitar 10 kriteria yang dipakai di sini dalam menentukan ranking ini. Ini suatu modal yang menurut saya cukup baik, tapi kalau dibagi jumlah penduduk jadi cukup rendah lagi. Jadi suatu tantangan bagi kita semua, suatu kesempatan bagi kita semua untuk bagaimana mengejar atau mempertahankan minimal kalau bisa mengejar ketertinggalan ini. Jadi kalau secara umum mungkin kita harapkan Indonesia masih bisa melakukan kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara di Eropa, di Afrika, di Jepang, India, dan Cina dengan strategic partnership. Jadi tidak menjadi konsumen saja. Saat ini kita sepertinya menjadi konsumen, tapi bagaimana menjadi strategic partnership. Kita sama-sama melakukan keuntungan yang win-win. Baik, bagaimana dengan pembangunan karakter insan di ITB? ITB sebagai bagian masyarakat bangsa elit di sini, sebaiknya kalau menurut kami itu berani mencantumkan diri sebagai agen untuk how to better nation. Bagaimana membangun bangsa ini, kita harus berani demikian. Ya mungkin dengan belajar dari negara-negara tetangga seperti tadi, Singapura juga dimulai dari taktik yang sangat jitu oleh Lee Kuan Yew, membangun militer dulu, baru ekonomi dan seterusnya. Korea Selatan kita sebut tadi sedikit, dan Amerika juga dengan cara yang tersendiri. Kemudian diharapkan Indonesia juga segera menetapkan ciri khas pembangunan karakter bangsanya. Kita punya, tapi nggak solid, tidak cukup solid untuk mengatakan kepada rakyatnya apa yang harus dilakukan. Nah, sampailah kita pada ITB. ITB punya dua kekuatan besar, yaitu dosen dan mahasiswanya. Jadi kalau menurut kami pembangunan karakter mahasiswa tidak bisa terlepas dari pembangunan karakter dosennya. Jadi jangan tidak dipedulikan pembangunan karakter dosennya. Ini menurut saya cukup penting. Nah, strateginya mungkin yang bisa diterapkan di ITB adalah seyogianya ada suatu kebijakan khusus dengan mengambil tindakan perubahan fundamental terhadap tata cara pendidikan akademik dan kehidupan kemahasiswaan berkaitan dengan pengembangan karakter mahasiswa. Jadi tidak bisa kalau saya bisnis as usual saat ini, terus ada fundamental. Nah, nanti detailnya mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian perubahan tersebut dapat dilakukan seperti tadi, lihat contoh dari negara-negara yang bisa maju. Karena dengan itu kita punya keyakinan. Saya kira kalau tidak sepengetahuan kami, kalau tidak salah, mereka itu meletakkan dasar disiplin dulu dengan kuat, baik itu dengan cara militer atau tidak, seperti di Korea Selatan, Cina ataupun di Singapura. Jadi mungkin seperti di bom saja dari atas, tidak perlu, artinya dari ITB yang eksekutif, setelah digodok dengan matang, diterapkan demikian. Jadi itu untuk mengejar ketertinggalan. Nah, tentunya masalah besar dunia tadi seperti inequality, instability, dan unsustainability itu juga dipahami oleh kita semua bahwa rakyat kita itu ada yang ketimpangan sosial yang besar, ada yang miskin yang tidak, ada yang pintar yang tidak. Itu dipahami tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa, supaya dia setelah keluar dari ITB terjun ke masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan cepat dan bisa membangun bangsa ini. Nah, permasalahannya sekarang. Permasalahannya adalah ini dari Yayasan Jati Diri Bangsa, dari buku Kaleidoskop Pendidikan Nasional oleh Profesor Tilar. Saya baca saja. Sifat ramah tamah, sopan santun,
dan suka tolong menolong yang sering dilekatkan pada kita ternyata telah mengalami deteriorisasi atau perusakan yang cukup mencolok. Sifat ramah tamah menjadi sifat beringas, sifat sopan santun menjadi kasar, berbalik kasar, berangasan dan barbar. Sifat suka menolong memudar menjadi egois dan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Sementara perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bukannya memperkokoh toleransi dan persatuan, tetapi malah memperuncing perbedaan. Jadi ini adalah studi dari suatu kelompok masyarakat yang menyatakan seperti itu. Nah juga Profesor Dazusul pernah menyatakan bahwa pergeseran sikap perilaku masyarakat sedikit banyak terkait dengan terlepasnya pembangunan budaya dari pembangunan pendidikan. Jadi Menteri Mendikbud menjadi Mendiknas saja, itu salah satu mungkin keterkaitan dengan itu. Yang dengan lahirnya Undang-Undang Sidisnas tahun 89 dan munculnya era reformasi. Beberapa wisdom yang bisa kita pelajari dari akar yang bidang ini, kebudayaan dan pembentukan kepribadian bagaikan air dan ikan seperti dilakukan oleh Ralph Linton. Di dalam kehidupannya, ikan tidak pernah memperdulikan air. Ikan tidak pernah memperdulikan air, tetapi namun apabila kering, tidak ada air, maka ikan akan mati. Jadi kita tidak bisa tidak memperdulikan kebudayaan. Karena kita akan mati juga tanpa kebudayaan itu. Kurang begitu. Pendidikan karakter adalah pendidikan humanis, yaitu pendidikan yang diarahkan pada manusia sebagai pribadi yang mandiri dengan kodrat rohani. Nah, pertanyaannya sebagai prasyarat adalah apakah karakter bisa diubah? Tadi sudah dijawab oleh Pak Iwan, saya kira, tapi saya tegaskan lagi di sini bahwa karakter adalah sama artinya dengan budi pekerti, karena manusia terdiri dari rohani selain jasmani, maka persoalan budi pekerti itu ada. Karakter terdiri dari tabiat bawaan dan tabiat diinginkan. Teori Emmanuel Mounier dapat diubah karena pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan Bukti ditujukan untuk menyadarkan dan mengembangkan penguasaan diri dan mengurangi uncontrolled behavior yang dapat berakibat buruk. Jadi memang ada sesuatu yang perbuatan yang mungkin buruk, ini yang harus dikontrol. Membangun budi pekerti yang baik, manusia harus mengisi budinya dengan nilai-nilai melalui latihan-latihan praktis, bukan melalui teoritis. Setuju dengan Pak Iwan, bukan teori tetapi praktis latihan. Nah, yang terakhir akan saya sampaikan bahwa diharapkan ini pemikiran kami, mohon kritisi dan bisa menjadi pemicu pemikiran pada seminar kali ini. Semua bangsa yang maju memiliki karakter yang maju ke depan dengan tegas. Tadi disebutkan beberapa contoh tegas karakternya. Demikian juga dengan Insan TB, untuk dapat membawa bangsa ini maju terus, maju harus mempunyai ciri-ciri yang solid, maju ke depan dengan cepat dan tegas. Yaitu sadar diri pertama, sadar diri sebagai bangsa Indonesia yang harus memperjuangkan harga diri, nasib dan kemakmurannya di mata bangsa-bangsa di dunia, dan bersama-sama dengan itu turut serta berpikir untuk berkontribusi pada pemecahan masalah dunia pada umumnya. Yang kedua, mempunyai keberanian dan militansi untuk berprestasi dan untuk perjuangan kebenaran di lingkungannya. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, bersikap terbuka dan mudah mengembangkan diri untuk menerima pendapat, wawasan, ilmu pengetahuan baru, dan lingkungan yang berubah. Disiplin terhadap diri sendiri dalam berpikir dan bertindak. Kemudian mengupayakan dirinya menjadi anggota yang bermanfaat bagi komunitasnya dimanapun mereka berada. Persuasif, mengutamakan persuasif dan mengutamakan kebaikan bersama dalam menyelesaikan masalah dan berhubungan atau berkomunikasi. Mengejar kesempurnaan dalam mengerjakan pekerjaan, jadi tidak cepat untuk puas, tidak pernah dibaca dari orang lain, lingkungan sosial dan fenomena alam. Jadi memperhatikan kondisi sekitar. Dan yang terakhir adalah berperilaku tidak membuat sesuatu yang sulit menjadi lebih sulit untuk dimengerti, tetapi menjadi lebih mudah dipahami dan fokus pada orientasi penyelesaian masalah. Nah, sebagai penutup saya akan sampaikan bahwa pembangunan karakter insan ITB cepat atau lambat akan membawa dampak kepada pembangunan karakter bangsa karena reputasi yang telah dimiliki ITB, dan hanya dapat terwujud dengan kesungguhan cita-cita dan semangat membangun. Kesungguhan ini yang akan membawa pada konsistensi bertindak bersama masyarakat luas dalam bentuk saling ketergantungan, interdependent,
motivasi tinggi perlu dimiliki staf Insan ITB untuk berupaya agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang kalah karena kehilangan budayanya, yang berarti tidak akan pernah mencapai puncak pembangunan. Dan terakhir, hal di atas sangat tergantung pada leadership dari ITB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Karyaji. Jadi ada dua kata kunci yang dari Pak Iwan dan Pak Haji yang kita bisa petik, bahwa karakter itu tidak bisa diteorikan, tidak bisa diajarkan, hanya bisa diteladankan. Diteladankan oleh, kalau kita ya oleh insan ITB. Terutama saya kira para guru, pimpinan, dan kemudian masyarakat ITB lainnya. Nah, kemudian kita akan lebih real lagi sekarang ke masalah kemahasiswaan kita, Pak. Kita akan di-entertain oleh Pak Zainal Abidin. Beliau ini sekarang Kaprodi S1 Teknik Mesin sejak 2012, kemudian Ketua PAU Ilmu Rekayasa, dosen favorit versus wisuda mesin, favorit, saya senang sekali. Kemudian dosen teladan ITB juga 2001. Beliau pendidikan teknik mesin S1 dan kemudian PhD dari Salford University. Pak Zainal ini pakai seragam tapi bukan Demokrat Pak ya. Silakan Pak, Bapak mempunyai waktu 15 menit. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena di antara semua yang maju semuanya menggunakan batik, saya yang tidak menggunakan batik, Pak. Ini merupakan seragam FTMD yang harus digunakan oleh pengurus dan karyawan FTMD. Menggunakan ini kadang-kadang bangga, walaupun sering beberapa kali dianggap tukang sapu, Pak. Baik Pak, jadi saya akan membicarakan tentang kegiatan kemahasiswaan dan pembangunan karakter. Bahan yang saya ambil ini, yang pertama saya ambil dari Dirjen Dikti tahun 2011 tentang implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Kemudian karena saya harus berbicara tentang mahasiswa, maka tidak baik kalau saya membicarakan tentang mahasiswa dari pandangan saya, tapi saya juga diskusi dengan salah seorang mahasiswa bimbingan saya yang ex-senator KM Wakil Himpunan, kemudian tanya jawab dengan beberapa mahasiswa di unit kegiatan dan beberapa anggota dan serta aktivis himpunan. Saya juga sudah diskusi dengan salah seorang staf lembaga kemahasiswaan. Materi yang ada simbolnya ini saya ambil dari makalah presentasinya Dirjen Dikti. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa tahun 2011 Dirjen Dikti sudah menyadari pentingnya pembangunan karakter, dan secara ringkas menurut Dirjen Dikti maka pembangunan karakter ini bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan pembelajaran, meningkatkan ekstrakurikuler, dan meningkatkan pembangunan budaya perguruan tinggi. Jadi melalui pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pengembangan budaya perguruan tinggi. Selanjutnya, kalau pembelajaran, maka Dikti mengatakan bahwa pembelajaran itu karakter bisa ditingkatkan melalui penguatan mata kuliah, misalnya agama, Pancasila, kewarganegaraan, alamiah dasar, dan budaya sosial. Tidak berarti SKS-nya ditambah, Pak, tapi mungkin bisa memberi contoh-contoh yang bisa langsung learning by doing. Kemudian yang kedua, seperti tadi disebutkan oleh Pak Iwan, adalah integrasi setiap mata kuliah bidang keilmuan. Jadi kalau saya misalnya mengajar getaran mekanik, maka selain materi yang sifatnya getaran mekanik harus ada pendidikan karakter. Misalnya dosennya datang tidak boleh telat,
kemudian dia mendidik mahasiswa, menasihati dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang diberikan. Jadi ini dikatakan integrasi ke tiap mata kuliah, kemudian ya, kemudian melalui baik, jadi Dikti juga menyadari pentingnya ekstrakurikuler, Pak. Jadi ini melalui kemahasiswaan dan melalui unit kegiatan. Kenapa kemahasiswaan dan unit kegiatan penting? Karena untuk Bapak sadari bahwa mahasiswa kita itu mengambil SKS kira-kira cuma 20. Kalau 20 berarti kira-kira ketemu dosen itu 1 minggu maksimum cuma kira-kira 20 jam, Pak. Waktu yang lain dia akan berkeliaran di himpunan maupun di unit kegiatan. Jadi waktunya lebih banyak di himpunan dan di unit kegiatan daripada bertatap muka dengan dosen. Ya, jadi ini selanjutnya adalah ini yang tadi sebetulnya saya tidak akan tayangkan ini, tapi nanti di paling bawah ada contoh pengembangan melalui budaya perguruan tinggi. Ini meliputi 3 hal, yaitu budaya akademik, budaya humanis, dan budaya religius. Selanjutnya ini Dikti juga sudah menyadari ini lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan, dan Dikti sangat menekankan pentingnya kejujuran, kecerdasan, peduli lingkungan, dan tanggung. Baik, sekarang saya akan baik, ini yang tadi saya sudah singgung. Mengapa unit kegiatan dan himpunan penting? Ya karena waktu bergaul dengan dosen lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa yang meluangkan waktunya di unit kegiatan atau himpunan. Yang kedua, himpunan mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan. Ini perbedaan antara himpunan dan unit kegiatan. Kalau unit kegiatan itu hampir semuanya itu kegiatannya ekstrakurikuler, tetapi himpunan itu punya satu misi yang lebih kuat karena himpunan itu bisa melakukan kegiatan kokurikuler. Contohnya adalah ekskursi, kegiatan profesi, dan sebagainya. Di himpunan atau unit kegiatan mahasiswa merasa bebas, jadi feels like home. Akibatnya informal education itu menjadi penting sekali karena dia belajar dari contoh. Kemudian yang penting lagi adalah pengaruh kakak angkatan kepada adik angkatan sangat terasa di himpunan atau unit kegiatan. Baik, ini adalah kondisi saat ini, hubungan antara ITB, fakultas atau sekolah, dan lembaga kemahasiswaan. Jadi di sini kita lihat bahwa hubungan ITB dan LK maupun fakultas cukup erat, gitu. Kemudian ini ada KM, ini ada unit kegiatan, ini ada himpunan. Himpunan ini masih boleh dikatakan masih di bawah komunikasi fakultas. Jadi kalau himpunan ini ingin mengadakan sesuatu, selalu minta izin ke fakultas, kemudian setelah itu baru dia minta izin ke LK. Kira-kira seperti itu. Jadi ini hubungan antara fakultas dan himpunan ini ya seharusnya sangat erat, tapi mungkin beberapa ada yang tidak erat begitu. Ini berkomunikasi ke LK, kemudian unit juga berkomunikasi ke LK, kemudian pada unit ini ada dosen pembina, gitu. Kalau kita lihat sebetulnya hubungan antara, nah ini yang masalah. Kalau himpunan itu ada di bawah fakultas, jadi fakultas atau sekolah itu bisa cawe-cawe atau berkomunikasi dengan himpunan, tapi unit kegiatan ini pengaruh LK ke unit kegiatan maupun ke himpunan itu cukup lemah, Pak. Jadi kontrolnya tidak besar karena biasanya hanya bersifat administratif. Dan saya sudah berdiskusi dengan salah satu seorang staf LK bahwa LK itu memang
saat ini banyak sekali menangani masalah administratif daripada berkomunikasi langsung ke unit maupun himpunan. Jadi ini yang tadi saya terangkan, komunikasi antara ITB dengan fakultas dan LK cukup baik. Komunikasi antar beberapa fakultas dan himpunan ini masih belum optimal, karena ada yang fakultas atau sekolah itu yang boleh dikatakan seperti anjing sama kucing dengan hubungannya, kira-kira begitu. Artinya pun tidak sinkron begitu. Komunikasi antara LK dan KM, ya, antara KM maupun LK dan unit kegiatan ini juga belum optimal. Kemudian komunikasi antara beberapa dosen pembina dengan unit kegiatan juga belum optimal. Bahkan LK mengatakan bahwa pertemuan dengan dosen pembina itu kadang-kadang diundang semua, yang hadir kurang dari sepertiganya. Kemudian ini fakta yang penting bahwa himpunan memiliki atasan nyata, yaitu fakultas atau sekolah, namun hubungan masih bersifat atasan bawah, bukan bersifat sebagai bapak dan anak. Ya. Selanjutnya bahwa unit kegiatan tidak memiliki atasan nyata. Hubungan antar LK dan unit kegiatan hanya bersifat administratif bila perlu izin atau perlu dana. Dosen pembina pada beberapa unit kegiatan hanya bersifat administratif bila diperlukan atau bila perlu tanda tangan. Tentu saja kalau ada beberapa unit kegiatan yang hubungannya sangat erat, karena misalnya dosen pembinanya merupakan ketua hoki nasional, misalnya begitu. Nah, itu memang beliau sangat menjiwai. Jadi jangankan membina ITB, membina seluruh Indonesia, beliau dengan senang hati. Nah, ini adalah hubungan yang seharusnya ada. Jadi antara fakultas dan himpunan itu hubungannya harus sangat erat. Kemudian antara LK dan KM ini kalau begini, KM itu LK ini mungkin memang stafnya sedikit dan menangani banyak. Karena itu ada baiknya LK itu nanti hubungannya cukup baik dengan KM, sehingga ide-ide peningkatan pendidikan karakter itu bisa diserahkan kepada KM. Kemudian KM akan mengelola unit dan himpunan, tetapi LK masih perlu memonitor perkembangan ini, karena kalau saat ini hubungan antara KM dan unit kegiatan tidak begitu erat. Ya, ada hubungan tetapi tidak sangat erat, begitu tidak. Nah, kemudian yang paling penting adalah untuk LK adalah membina hubungan antara LK dan dosen pembimbing sedemikian sehingga dosen pembimbing ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan unit kegiatannya. Ya, ini yang tadi saya ceritakan. Saya akan melanjutkan. Nah, ini saran fakultas atau sekolah dan LK dapat memperlakukan himpunan dan unit kegiatan sebagai mitra atau anak untuk menjalankan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler, termasuk pendidikan karakter. Fakultas dan sekolah dan LK bersifat open mind terhadap usulan kegiatan dari himpunan dan unit kegiatan selama usulan tersebut sejalan dengan tujuan ITB. Tapi hubungannya bukan top down, tetapi bottom up, karena kita tahu bahwa kita itu hidup pada generasi yang berbeda dengan adik-adik kita sekarang. Mereka kalau kuliah sudah bawa tablet. Nah, kalau kita dulu masih bawa buku. Nah, sistem informasi itu merupakan kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu kalau kita bisa bottom up itu lebih baik. Dalam setiap kegiatan fakultas atau sekolah dan LK dapat menitipkan misi kegiatan karakter. LK lebih mengintensifkan komunikasi dengan dosen pembina unit kegiatan dan menekankan pentingnya peran dosen pembina dalam membina karakter. Selanjutnya, LK lebih mengintensifkan komunikasi dengan KM agar KM dapat berperan terhadap unit kegiatan dan himpunan. ITB disarankan untuk dapat memberikan dana hibah kepada LK agar LK dapat memberikan semacam karakter improvement grant ke unit kegiatan maupun himpunan.
Nah ini adalah misalnya LK bisa memberikan penghargaan kepada unit kegiatan atau himpunan yang paling bersih, atau unit kegiatan atau himpunan yang kegiatannya sangat apik. Saya diskusi dengan mahasiswa bahwa mahasiswa kita itu kebanyakan sekarang dari keluarga yang menengah ke atas, karena itu hadiah yang berupa uang itu untuk mereka tidak begitu urgent. Yang lebih urgent kalau kita memberikan semacam piagam atau tanda penghargaan, karena itu tidak bisa diperoleh dari orang tuanya. Kalau uang bisa diperoleh dari orang tuanya. Jadi mungkin tidak perlu kita tiap tahun pas wisuda kita kasihkan misalnya mahasiswa paling sopan, kita kasihkan hadiah. Itu mungkin ITB tidak keluar uang apa-apa, tapi itu memberikan efek yang baik kepada mahasiswa. Juga himpunan dan unit kegiatan. ITB memberikan dana hibah untuk LK untuk kegiatan pendidikan karakter. Ya, yang tadi sudah yang sifatnya bottom up. Nah ini adalah contoh kegiatan yang tadi yang terintegrasi budaya akademik, lomba robot yang dinilai adalah jujur, cerdas, dan tangguh, strategi kegiatannya kompetisi, kemudian implementasi kegiatannya mulai dari tingkat regional dan internasional. Waktunya kira-kira mahasiswa tingkat 3 karena lomba robot perlu pengetahuan gitu, jadi nggak bisa di mahasiswa awal. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa unit kegiatan itu hampir semua mahasiswa ITB terlibat di unit kegiatan. Karena tahun pertama mereka belum masuk ke himpunan, tapi tahun kedua lebih banyak yang masuk himpunan. Jadi kalau saya dengar di himpunan lebih banyak yang aktif daripada di unit kegiatan. Tapi untuk mahasiswa tingkat 1 maka unit kegiatanlah tempatnya. Selanjutnya ini adalah contohnya karawitan. Nilai yang dia kembangkan adalah peduli. Strategi kegiatannya adalah kegiatan kelompok kompetisi, latihan reguler dan sebagainya. Ini bisa dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Musik keroncong, peduli, tangguh, kegiatan kelompok dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler. Ya ini ada lagi misalnya ibadah bersama, ini untuk mengembangkan budaya religius, ya jujur, disiplin, peduli, tangguh. Strateginya adalah berjemaah, sholat atau doa bersama dari tingkat 1 sampai tingkat 4, peringatan hari besar keagamaan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh untuk pengembangan karakter budaya religius. Ya jadi begitu, ini saya tutup dengan saya ingin tuliskan bahwa mahasiswa itu mirip putra putri kita, Pak. Jadi kalau kita membatasi mereka terlalu ketat, maka kreativitas mereka akan mati. Tapi sebaliknya kalau kita tidak peduli kepada mereka, mereka akan salah arah karena pengaruh dari luar akan lebih banyak dibandingkan pengaruh dari kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal-Abidin. Jadi pembicara ini menutup sesi untuk provokasi tadi, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tadi Pak Zainal menceritakan begitu rumitnya pembinaan kemahasiswaan itu untuk menghasilkan karakter yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau yang kita sudah sekolah di luar negeri, di Korea, di Jepang, di Amerika dan sebagainya, menarik sekali bahwa kalau kita sekolah di sana itu begitu jam kuliah sampai sore itu hening begitu kampus itu. Mahasiswanya pada kemana? Ternyata mangkal di mana-mana, di kelas, di perpustakaan, di kantin, di sini. Nah itu yang terjadi dalam masyarakat akademik yang baik, katanya begitu. Salah profesor saya itu waktu saya tanya gimana, karena saya sekolah di USC, Southern California, credonya atau spiritnya itu namanya Trojan, jadi Trojan, dan credonya fight on itu pantang menyerah. Terus saya tanya gimana Anda menerapkan jiwa pantang menyerah itu pada mahasiswa? Jawabannya simple katanya. Just keep your student hanging around in the campus. Jadi keep student
mengajarkan Python yang orang lain, kelihatannya begitu Pak. Mungkin itu juga perlu ditiru, karena mungkin bapak-bapak yang lebih senior bisa menerangkan kepada kita nanti mengapa ITB memilih sistem SKS. Sistem SKS. Ada sekolah yang mulai masuk pagi, pulang sore, begitu ya, seperti SMA. Tidak keluar-keluar. Ada yang seperti kita SKS. Tadi Bapak bilang kuliah 2 jam kosong, kuliah lagi kosong lagi. Nah kosongnya ini yang nggak karuan biasanya Pak digunakan ini, itu dan sebagainya. Bisa dicek mungkin di sekeliling kampus kita. Padahal kalau sistem SKS kan utamanya itu bahwa kalau Anda 18 SKS ambil, kalikan 3, kan Pak ya? Itu 54 jam per minggu Anda harus bekerja. Jadi bukan berarti setelah kuliah terus bisa pergi ke mall katanya. Jadi harus bekerja juga, kerjanya apa? Ya kerjakanlah apa itu, hanging around in the campus. Itu katanya Pak, pakai sistem SKS. Jadi mungkin itu nanti kita bisa diskusikan bersama semua Pak, ini nilai yang baik dari ketiga pembicara ini. Dan satu yang membanggakan Pak Haryono bahwa saya melihat banyak sekali para guru besar senior yang hadir di sini hari ini, tidak seperti biasanya. Jadi juga ini menandakan bahwa kalau di dunia pewayangan atau persilatan itu kalau para begawan atau para dewa itu sudah turun dari Mayapada, ada prahara di negeri ini. Jadi coba kita atasi prahara itu. Terima kasih Pak Haryadi bisa hadir, rektor kita, Pak Wijardo, Pak Anang Zaini Gani sudah lama ketemu, kemudian ada Pak Sri Harjoko juga tadi kelihatan, Pak Sri Widodo, Pak Purwanto, profesor saya, kita Pak Buswin juga, dan sebagai Pak Bambang. Oh ada Pak Wiranto di mana? Oh ada Pak Wiranto juga. Ya, jadi kami bangga sekali atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Jadi ada prahara Pak di negara ini. Jadi kami tutup saja Pak pembicaraan ini. Saya menghantarkan 3 pembicara ini untuk kita diskusikan bersama. Kita beri aplaus sekali lagi kepada mereka. Saya kembalikan acara ini kepada panitia.